Tapi baru nginjak satu kakinya di dahan itu. Sayang, dahannya kayaknya nggak kuat untuk menanggung berat dari Bung Tomo. Dahannya pun patah, jatuhlah Bung Tomo terjun bebas ke sungai berbatu. Saat itu ia telah pasrah. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di segmen Darah itu merah, Jenderal. Dimana di segmen ini kita bakal ngebahas mengenai tragedi-tragedi, sejarah, dan juga the untold story yang pernah terjadi. Jadi di episode kali ini gue ingin menceritakan tentang salah satu pahlawan Indonesia yang bernama Bung Tomo. Ada dari kalian yang nggak tahu Bung Tomo itu siapa? Jadi, Bung Tomo itu adalah salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia. Nah, puncaknya sendiri pada saat pertempuran Surabaya tahun 1945 atau yang biasa juga dikenal dengan Battle of Surabaya. Nah, pada saat itu pidato dari Bung Tomo ini bener-bener kayak memantik semangat dan juga rasa perjuangan nih bagi arek-arek Surabaya untuk melawan pasukan Inggris yang memang saat itu tentaranya sudah memiliki senjata canggih. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting, merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Nah, tapi ternyata Bung Tomo ini dalam perjuangannya pernah tuh sekali dia tersesat, bahkan masuk ke jurang di Gunung Wilis, Jawa Timur. Penasaran kalian ceritanya seperti apa? Ikutin terus video ini sampai habis. Sebelum gue lanjutkan, kayak biasa, kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, dukung terus karya-karya RJ5 dengan cara subscribe, like, comment, share yang banyak. Terus gue pengen ngasih tahu ke kalian, baju yang gue pakai ini udah pasti hoodieku karena emang stylenya keren. Terus ada kupluknya juga nih dan ada beberapa varian warna. Jadi kalau kalian pengen pesan gampang banget caranya. Bisa lewat Tokopedia, Lazada, atau bisa langsung ke hoodieku-nya. Langsung aja kita masuk ke videonya. Bung Tomo dikenal sebagai pemimpin arek Surabaya ketika melawan penjajah. Tapi selain itu, Bung Tomo ini ternyata juga dikenal sebagai seorang pejuang yang bergerilya di hutan belantara. Nah, saat itu Bung Tomo tuh tergabung dalam Barisan Pemberontak Republik Indonesia atau disingkat BPRI. Ternyata ada juga ya pemberontak yang positif. Jadi di suatu waktu serangan dari para sekutu nih mulai gencar-gencarnya dan membuat
Bung Tomo sama BPRI ini mulai terdesak hingga mau nggak mau tuh dia harus menyingkir mencari tempat persembunyian yang lebih aman. Nah, pada saat itu Gunung Wilis dipilih karena memang mereka itu berpikir kayaknya tempat ini tuh aman dan cocok jadi markas baru dari BPRI. Nah, di tempat inilah Bung Tomo tuh kayak ngatur-ngatur strategi gitu buat melakukan perlawanan terhadap sekutu bersama Jenderal Sudirman yang memang pada saat itu baru datang bersama rombongannya dari Gunung Kidul. Ini jenderal favorit gue nih, Jenderal Sudirman. Saat itu, Jenderal Sudirman dapat mengadakan wawancara dengan wartawan secara diam-diam dari tempat persembunyiannya di lereng Gunung Wilis. Jadi bisa kalian bayangin ya guys, jadi oposisi saat itu buat ngasih informasi perjuangan aja nih ke rekan-rekannya susahnya kayak gimana. Selain ada Jenderal Sudirman, di kaki Gunung Wilis itu terdapat para pejuang kemerdekaan lainnya. Salah satunya adalah para kadet Angkatan 2 Akademi Militer Yogyakarta. Pada bulan Februari tahun 1949, nah gempuran dari tentara Belanda nih semakin gencer-gencernya. Sehingga BPRI ini mulai harus menyingkir lagi tuh untuk cari tempat aman ke arah timur, melewati jalur Slav-Z. Jalur Slav-Z merupakan jalur di tengah hutan dengan banyak jurang curam. Gak ada desa ataupun kampung di sepanjang jalur rimba tersebut. Bahkan ada yang menyebutkan kalau jalur ini adalah jalur maut. Bung Tomo yang emang udah berpengalaman nih sebagai penunjuk jalan menawarkan diri dong buat ngebuka jalan sebelum sampai di jalur Slav-Z itu. Karena beliau juga nggak tega ngelihat ada perempuan hamil di dalam rombongannya. Sementara jalur yang bakal dilewatin kan masih belum bisa dibayangkan pada saat itu. Ya memang karena Bung Tomo yang udah terbiasa sebagai perintis akhirnya dia bersedia tuh ngebuka jalur buat rombongannya. Sambil dia tuh memperhitungkan kira-kira jalur ini aman atau enggak ya buat dilewatin sama yang lainnya. Singkat cerita, dimulailah petualangan Bung Tomo menuruni jalur ini seorang diri. Saat itu mulailah dia turun tuh merambati dinding-dinding gunung yang kira-kira tingginya itu 10 meter. Sementara yang lain ya nunggu di atas. Nah, pas saat turun itu dia nyaris aja jatuh terpeleset. Tapi untungnya nggak jadi. Makanya dia langsung bilang tuh ke rombongannya, udahlah jangan lewat jalur ini. Karena sepertinya ini jalur yang berbahaya. Ya udah, akhirnya Bung Tomo merekomendasikan untuk rombongannya melewati jalur lain aja. Sepakat tuh semuanya mereka, hingga akhirnya mereka berencana bertemu di jalur Slav-Z. Bung Tomo pun melanjutkan perjalanan seorang diri. Nah, pada saat itu kayaknya dia lewat jalur semak belukar. Karena emang luka-luka di tubuhnya nih mulai bermunculan akibat banyaknya gesekan antara tanaman-tanaman berduri dengan tubuhnya. Dengan perjuangan yang berat, dia akhirnya sampai juga di sebuah air terjun. Ia kemudian menuruni daerah itu hingga mencapai ke sungai. Namun, ketika dia pengen ngikutin arus sungai itu, dia gagal karena terhalang jurang yang licin. Dia pun naik kembali dan mengambil jalur semak belukar. Bung Tomo akhirnya sampai kayak di sebuah lereng bukit gitu ya, di mana di bawahnya itu terdapat jalur Slav-Z sama ada sungai juga. Nah, antara tempat itu sama Slav-Z nih terdapat jurang yang kira-kira sedalamnya itu 2 pohon kelapa. Nah, daripada Bung Tomo muter ngikutin jalur yang makan waktu lebih lama lagi, ya udahlah, dia turunin aja itu jurang. Bung Tomo pun segera menyusuri jurang itu. Setapak demi setapak dia berhasil menuruninya. Hingga ia berhasil sampai di satu-satunya pohon yang ada di jurang itu. Dan gak lama pun dia menggapai dahannya. Tapi baru nginjak satu kakinya di dahan itu. Sayang, dahannya kayaknya gak kuat untuk menanggung berat dari Bung Tomo. Dahannya pun patah, jatuhlah Bung Tomo terjun bebas ke sungai berbatu. Saat itu ia telah pasrah. Tapi alhamdulillah Bung Tomo saat itu nggak jatuh di atas batu, melainkan dia tuh jatuhnya di atas air.
Bung Tomo selamat walaupun iga di bawah perutnya ini sebelah kanan terasa sangat sakit dan juga bau amis anyir darah mulai tercium. Ngilu banget dengernya ya. Setelahnya Bung Tomo itu cuma punya dua opsi. Melanjutkan perjalanan atau bermalam di tepi sungai. Karena emang kan banyak tuh pertimbangan-pertimbangan yang dipikirkan oleh Bung Tomo pada saat itu. Kayak misalnya waktu yang udah semakin sore, terus juga tubuhnya yang terasa sakit kan karena habis jatuh dan juga sergapan dari pasukan Belanda. Hingga akhirnya dia terpaksa tuh udahlah hirauin aja rasa sakit di tubuhnya. Dia pun memilih untuk melanjutkan perjalanan. Jalan tuh Bung Tomo hingga akhirnya dia ketemu sama sebuah dinding gunung. Dicoba tuh buat dinaikin, ternyata gagal. Nah di sebelahnya ada dinding gunung lagi. Nah pada saat ingin menaiki dinding gunung ini, tiba-tiba aja ada suara. Jangan dinding yang itu. Bung Tomo pun kebingungan. Suara siapa tuh? Dia lihat kiri, dia lihat kanan, gak ada orang. Ya udahlah, dia coba tuh ikutin aja suara itu. Dia coba lagi tuh ke dinding satu lagi yang emang ada di dekat situ. Nah, pas dia mau naik dinding itu, lagi-lagi dia dengar suara. Jangan di situ. Jangan di situ. Loh, itu suara siapa sih dari tadi? Pikir Bung Tomo. Karena emang dia nggak ngeliat ada satu orang pun di dekatnya. Ya udahlah, dia coba nurut tuh sama suara tersebut. Dan akhirnya dia coba milih naik dinding yang lain. Dan bener aja, di dinding ketiga ini akhirnya dapat didaki Bung Tomo secara lancar hingga ia sampai di sebuah hamparan ilalang. Bung Tomo pun langsung merebahkan dirinya tuh di hamparan ilalang itu. Rasa sakit, rasa lelah, rasa lapar, ya jangan kalian tanya lagi. Kondisinya semakin berat pada saat itu karena kan emang baju Bung Tomo ini basah habis kecebur sungai. Dan dia pun mulai kedinginan di malam itu. Sialnya dalam keadaan kedinginan, hujan gerimis pun mulai turun yang menambah deritanya. Dan gak lama, Bung Tomo pun terlelap di antara gelapnya malam hutan belantara seorang diri saat itu. Setelah istirahat sebentar, Bung Tomo pun terbangun untuk segera melaksanakan sholat di malam itu. Allahu Akbar. Dan setelah menyelesaikan sholat, Bung Tomo ini kaget karena ada sebuah cahaya ya yang menyorot ke arah dirinya. Ya otomatis dia kaget lah karena kan dia mikir itu cahaya punya siapa? Jangan-jangan itu pasukan Belanda. Bisa selesai dia malam itu. Bung Tomo pun segera berdoa. Nah setelah cahayanya itu mulai hilang, gak lama dia tuh ngedengar kayak ada suara beberapa langkah kaki kuda yang lagi berlari cepat dengan membawa kereta kencana. Suara itu berlawanan dari arahnya yang sekarang. Entahlah apakah itu halusinasi atau memang benar-benar ada kejadian mistis pada saat itu. Setelahnya dia tuh nggak mau mikirin hal-hal mistis yang dia alamin sebelumnya. Dan dia pun kembali tertidur di malam itu. Pada pagi harinya, Bung Tomo memutuskan untuk langsung aja lah menuruni gunung ini. Karena emang dia udah pengen ketemu rombongannya. Ya walau dengan badan yang udah mulai demam. Dia jalan tuh terus Bung Tomo hingga sampai di sebuah ladang jagung. Dan dia lanjut jalan lagi hingga di hari itu ia sampai di desa Ngeliman. Dan salah satu warga menampungnya sekaligus memberikannya perawatan. Di tempat itu pula teman-teman seperjuangan yang terpisah akhirnya bergabung kembali. Gak kebayang ya betapa susahnya perjuangan Bung Tomo dan teman-temannya saat itu demi kemerdekaan Indonesia. Nah ini ada cerita yang menarik lagi dari Bung Tomo. Di suatu sore masih di tempat yang sama, Bung Tomo ini ngajak Hartadi tuh rekannya untuk kayak menelusuri lah jejak gerilya dari Panglima Besar Sudirman. Jalanlah tuh mereka di sore itu menjelang maghrib. Dan ketika waktu maghrib tiba, mereka pun segera melaksanakan sholat. Nah setelah selesai sholat, Bung Tomo ini ngeliat ke arah jari manisnya. Loh kok cincin nikah gue udah gak ada? Kira-kira kayak gitu.
Di situ Bung Tomo langsung mengajak Hartadi tuh buat balik ke tempat sendang. Tempat mereka berwudu, kali aja cincinnya ketinggalan di situ. Ya udahlah, mereka pun berangkat. Tapi mereka berdua sangat kaget dengan apa yang mereka lihat. Saat itu, keduanya ngelihat banyak perempuan cantik berkemben membawa kendi untuk wadah air. Bung Tomo dan Hartadi pun bertanya-tanya dong, dari mana nih datangnya wanita-wanita cantik ini? Sedangkan ini kan hutan belantara. Anehnya lagi, para perempuan cantik itu menghilang setelah mengisi kendi mereka dengan air. Di saat itu pula, bulu kuduk Bung Tomo dan Hartadi berdiri. Setelah sadar ada yang gak beres, mereka pun langsung tuh bergegas ke tempat tersebut untuk mencari cincin nikah Bung Tomo yang ketinggalan. Untungnya pada saat itu, cincinnya berhasil didapatkan. Kalau nggak dapat, tentunya pasti lebih horor. Apalagi kalau sampai istrinya tahu. Nah, jadi cincinnya pada saat itu ketemu di atas sebuah batu. Nah, setelahnya mereka berdua pun balik tuh dan menceritakan apa yang mereka alami di hutan belantara tadi. Tapi orang-orang pondok mengatakan nggak ada tuh desa di sekitar Sendang. Jadi ya mustahil kalau ada wanita-wanita cantik di sana menggunakan kemben. Nah, orang-orang pondok tadi juga mengatakan, mungkin aja kalau yang dilihat Bung Tomo sama Hartadi nih tadi adalah peri. Jadi kira-kira apa yang dilihat oleh Bung Tomo dan Hartadi ketika itu? Komen aja di bawah pendapat kalian. Itu dia guys, sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali dari Bung Tomo, seorang pahlawan perjuangan kemerdekaan kita. Dimana bisa kalian bayangin ya, perjuangan untuk merebut kemerdekaan itu susahnya setengah mati, sampai bikin markas di kaki gunung. Dan tentunya perjuangan dari mereka itu bisa kita rasain ya sampai sekarang ini, dimana kita tuh bisa hidup bebas, ya kayak jadi manusia merdeka. Yakin manusia merdeka? Sudah berjajar Soekarno-Hatta tidak di dompetmu? Anjay. Semoga pembahasan Darah Itu Merah Jenderal pada kali ini membuka wawasan kita ya tentang sejarah, dan juga semoga kita lebih menghargai lagi jasa-jasa dari para pahlawan kita. Gue rasa cukup demikian episode Darah Itu Merah Jenderal pada kali ini. Kalau misalnya kalian punya request, Bang enaknya bawain ini deh, gampang banget. Tinggal komen aja atau bisa langsung DM Instagram gue, The Real Aditya. Gue Fajar Aditya, RJ5, undur diri. Ciao.